Shalom saudaraku, puji Tuhan. Di sebuah desa di Jerman, pada musim dingin yang ekstrim, semua penduduk menutup pintu dan jendela dari angin dingin yang dapat masuk. Tinggallah seorang janda dengan anaknya yang berumur 8 tahun, sedang berada di meja makan dengan piring-piring yang masih kosong. Udara semakin dingin dengan perut keloncongan. Si ibu berusaha menceritakan sebuah kisah dari Alkitab tentang seorang nabi Tuhan yang bernama Elia yang mengalami masa-masa sulit, sehingga untuk makan pun Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberinya makan agar bisa tetap hidup. Sebenarnya ide si ibu bercerita agar anaknya dapat sejenak melupakan perutnya yang lapar dan menjadi lelah, kemudian minta tidur saja. Namun anaknya dengan antusias mendengar cerita ibunya yang membangkitkan imannya. Bukannya mengantuk, malah anaknya meminta dan mendesak ibunya untuk segera membukakan pintu rumahnya yang sudah tertutup rapat, agar Tuhan juga dapat mengirimkan burung-burung gagak dan membawa makan malam mereka. Tentu bukanlah kebetulan. Tepat ketika pintu dibuka, lewatlah seorang pria dengan beberapa bungkus makanan hangat di tangannya untuk dapat dibagikan buat penduduk desa yang membutuhkan. Tidak sampai di situ, keesokan harinya pria tersebut bersama dengan ajudannya datang lagi membawakan bahan makanan yang lebih banyak untuk persediaan musim dingin ke rumah itu. Ternyata pria yang baik hati itu adalah seorang wali kota yang sedang patroli untuk melihat kalau ada warganya yang sedang membutuhkan bantuan. Saudaraku, ada beberapa pelajaran dari kisah di atas. Yang pertama, iman itu perlu landasan firman Tuhan. Setelah mendengar cerita ibunya, iman anaknya bangkit. Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan mampu dan mau menolongmu. Buanglah segala keraguan-raguanmu. D.L. Moody, seorang hamba Tuhan, berkata begini, bila engkau berdoa minta roti, tetapi tidak membawa keranjang untuk membawanya, engkau memiliki jiwa ragu-ragu, dan ini mungkin merupakan satu-satunya penghalang bagi berkat yang engkau minta. Anak itu dengan yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Sebagai yang ketiga, sebagai Bapa kita, Dia ingin kita tahu bahwa hatinya itu selalu penuh dengan belas kasihan untuk menolong kita. Bahkan melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Efesus 3 ayat 20. Saudaraku, bukalah hatimu. Saat ini Yesus sedang berdiri di depan pintu hatimu. Dia ingin masuk. Dia ingin berbagi kasih dengan engkau. Taruhlah tanganmu di layar HP, sebab kita mau sepakat berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya saat ini kami tersambung dengan kuasa Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Kami terima pertolongan Tuhan yang ajaib. Damai sejahtera Tuhan memenuhi hati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Saya Philip Hui, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.